Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini Bapak akan mengingatkan kembali bagaimana cara penggunaan software CV AVR ini. Ya, kita buka dulu. Karena software ini akan digunakan ketika seluruh siswa kelas 12 yang akan melakukan UKK, uji kompetensi kejuruan di Teknik Elektronika Industri. Ya. Baik, kita langsung saja. Setelah kita buka software ini, kita buka file, new, project terlebih dahulu, kemudian OK. Nah, di sini kita jangan OK dulu, tapi kita tekan now ya. Nah, kita simpan di sini nih, latihan software. Nama projectnya SMKN 9 Garut. Ya, kita simpan. Nah, di sini di konfigurasi kita akan memilih mikro yang akan kita gunakan, chipnya ya. Nah, untuk UKK kali ini ya, kita akan latihan menggunakan Atmega 8535. Nah, ini di bawah ya, Atmega 8535 kita pilih, dan clocknya juga kita tentukan. Nah, di sini 8 mega, kita ganti menjadi 16 ya. Oke. Setelah itu kita simpan. Nah, ya selesai seperti ini. Kemudian kita exit saja ini ya, karena yang akan kita gunakan di sini. Nah, selanjutnya kita akan membuat file untuk programnya. Create juga ya, new. Nah, kalau tadi project, sekarang source ini untuk menulis program. Oke. Nah, setelah ada tampilan seperti ini ya, baru kita menulis program di sini. Kita akan coba program. Nah, di sini Bapak sudah buatkan sampelnya. Bapak di sini sudah membuat sampel program. Nah, ini kita kopikan saja langsung ya. Nanti kalau kalian ini harus ngetik terlebih dahulu ya, ini supaya cepat aja. Kita simpan di sini. Kita paste di sini. Nah, sedikit ya, kita akan membahas terlebih dahulu ini programnya ya. Di atas ini adalah include untuk Atmega yang kita gunakan, yaitu 8535, dan kita memanggil juga library ini untuk delay. Nah, ya, supaya nanti bisa digunakan untuk delaynya. Kemudian di sini ada poin main ya untuk program utama. Nah, program utama ini dimulai dari kurung kurawal ini sampai kurung kurawal ini ya. Nah, selanjutnya ini ada DDRA 0B ya 111 dan DDRB. Ini adalah untuk mengakses register A dan register B pada microcontroller Atmega 8535. Selanjutnya di sini ada while ya, supaya apa? Di sini while itu apa isinya? Nah, ini dulu ya. Dari kurung kurawal buka sampai kurung kurawal tutup, supaya di dalam isi kurung kurawal dari awal sampai akhir ini supaya terus-menerus berulang itu ya, looping. Kemudian ini ada port A ya. Di sini port A isinya di belakangnya ada 111, berarti nanti untuk A0, A1 dan A2 pada register A ini akan mengirimkan data 5 volt ya, untuk menyalakan sebuah LED nanti. Kemudian ini port B 0 semua, berarti logika yang dikeluarkan dari register ini ya 0 ya. Nah, di sini delay ya 300 ms millisecond ya. Kalau 1 detik kita tinggal 1000 saja. Nah, kemudian yang selanjutnya port A, kalau tadi 1 semua, nah kalau sekarang ini 0 semua, berarti yang tadinya logikanya high atau 5 volt, nah, sekarang berubah menjadi 0 volt ya. Sementara port B ya, pada register B0, B1 dan B2 nanti di belakang ya bacanya itu berlogika 5 volt. Sehingga yang tadinya ini nyala menjadi padam, kemudian yang tadinya padam akan menjadi nyala. Nah, di sini selanjutnya delay lagi 100 millisecond. Nah, ketika program sudah selesai sampai sini, karena di sini ada instruksi while, maka program akan kembali ke baris pertama. Ini akan terus-menerus berulang ya. Nah, ini sampel program saja ya. Nanti kalian bisa kembangkan program ini. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita buka project. Nah, ini konfigurasi terlebih dahulu. Oh, maaf.
Kita save dulu ya. Maaf ini, kita save dulu nama programnya. File, save dulu. Nah, ini .c ini adalah ekstensi untuk filenya. Kita contoh prog1 ya. Prog1. Nah, kita simpan dulu di latihan CVAVR folder yang tadi kita buat, save. Oke. Selanjutnya kita project. Ya, ini konfigurasi. Nah, konfigurasi untuk memanggil file prog1 ini. Kita add. Nah, ini ada prog1 di latihan CVAVR. Nah, di sini ada prog1. Kita buka. Open. Nah, setelah ini masuk ya, baru kita oke. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita akan membuat file hexa. Nah, sedikit Bapak jelaskan di sini di yang tadi kita buat ada di dokumen ya, latihan CVAVR. Nah, di exe-nya ini belum ada file hexanya yang nanti akan diupload ke microcontroller. Ini belum ada ya. Nah, kita akan buat file hexanya. Nah, caranya adalah project, build all. Nah, di sini no error ya, berarti udah selesai. Kita lihat lagi di exe-nya apakah ada file hexa. Nah, sudah ada smkn9garut.hex sesuai dengan nama project yang kita buat ya. Kalau sudah seperti ini, bagaimana selanjutnya? Kita tinggal langsung melakukan simulasi pada CVAVR. Nah, kalau ini sedikit ya. Ini kalau no error berarti kita sudah bisa membuat file hexa, tapi kalau ada error ya kita tidak bisa membuat file hexanya ya. Oke, selanjutnya kita akan buka Proteus untuk melakukan simulasi ini. Ya. Nah, ini adalah Proteusnya. Bapak membuat simulasinya untuk traffic light ya. Kita menggunakan Atmega 8535 ini. Atmega 8535 ya. Kita langsung uji coba. Nah, oh ya sedikit nih, jelaskan. Ini register untuk kita kan menggunakan register A dan B. Nah, ini A0, A1, A2 sesuai dengan ini portnya, port A, port A, port A. Nah, ini kali ini port B, port B, port B dan seterusnya ke bawah. Ini 8 bit ya, satu portnya itu. Oke, selanjutnya nanti kita akan melihat output dari kedua register ini ya, sesuai dengan program yang kita buat. Baik, bagaimana caranya? Kita tinggal klik 2 kali saja IC-nya ya. Kemudian kita cari file hexa yang tadi kita buat ya. Ada di dokumen latihan CVAVR. Nah, di sini di file exe-nya. Nah, ini .hex ya, SMKN9 Garut. Kemudian kita oke. Kita lihat. Kita setelah itu apa? Play. Nah, ini port A, ini port B, ini masih 0. Nah, ini di simulasinya seperti itu. Oh, ini maaf, ini port B di sini di bawah. Nah, ini nyala, ini padam. Ya, 3 port ini sesuai dengan program yang tadi kita buat ini akan terus bolak-balik saja ya. Karena di sini kita ada di dalam while ya, pengulangan di sini ya. Nah, ini karena kita hanya mengakses 2 register saja ya. Kenapa di belakangnya 1 semua? Ini dijadikan output ya. Ini salah satu instruksi ya untuk memanggil atau membuat bahwa port A dan port B sebagai outputnya. Kalau input ya kita buat ini 0 ya. Karena ini untuk output ya, port A dan B, maka ini kita buat 1. Itu udah selesai ya. Ini akan terus menerus saja berulang seperti itu, bolak-balik sesuai program yang telah kita buat. Ya, kita stop terlebih dahulu. Nah, sedikit ya, Bapak akan coba merubah program yang kita buat. Nah, misalkan ini program 1. Nah, kita akan buat lagi program 2. Kita copy. Nah, kita new lagi. Nah, search. Oke. Kita paste di sini. Nah, kita akan mengakses port C. Kita paste di sini. Ini port C kita ganti ya. Port C. Nah, bagaimana kalau port C? Kita lihat di sini aja dulu. Kalau di
copy, kemudian di sini di paste. Nah, ini ganti menjadi port C. Nah, kalau port C kita akan coba ini jadi 0 lah gitu ya. Nah, di bawahnya lagi kita akses nih. Kita akses port C-nya, kita copy, kita simpan di sini. Nah, kita paste. Nah, kita balikan ya, yang tadinya 1 jadi 0, 0 jadi 1. Oke. Ini jadi 0. Ya, setelah itu bagaimana kita simpan lagi? File, save. Simpan dengan nama prog2 aja ya. Prog2. Kita save di sini. Nah, ini udah selesai. Ini belum terupdate file hexanya, maka dari itu kita coba project konfigurasi lagi. Nah, ini kan prog1, kita remove. Nah, kita masukkan add lagi. Kita masukkan program yang kedua. Oke. Setelah itu build all lagi ya untuk mengupdate file hexa yang kita buat dengan program yang kedua. Alhamdulillah ini no error. Oke. Nah, selanjutnya kita melakukan simulasi lagi di Proteus. Nah, dengan program yang sudah diupdate file hexanya. Kebetulan simulasinya ada di sini di UKK 2021 ya. Oh, mohon maaf. Nah, ada di Proteusnya. Kita akan coba apakah register C atau port C-nya bisa kita akses ya. Ya, sambil kita menunggu. Ya, oke, kita coba upload lagi programnya. Latihan, ada di dokumen, latihan CVAVR, exe. Nah, ini. Oke, apakah port C-nya dapat terakses? Kita lihat ya. Kita play. Nah, ini port C-nya ya. Yang di tengahnya padam. Setelah 3 milisecond, nah ini nyala yang di tengah. Ini akan bolak-balik ya, di program yang kedua ya, sudah terbukti kita sudah bisa mengakses 3 register ini. Nanti kalian coba mengakses register D dengan mengedit program yang sudah dibuat dari sampel yang tadi ya. Baik, itulah tata cara ya sedikit untuk menggunakan software CVAVR sampai kita melakukan simulasi di Proteus ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kembali setelah sekian lama kita tidak membuka ya software-software dari Elektro ini ya. Salah satunya CVAVR untuk membuat program dan Proteus ini untuk melakukan simulasinya. Ya, baik, sekian dari Bapak. Ya, mohon maaf bila ada kekurangan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.